Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimis sultanik, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, tokoh masyarakat, dan juga segenap bapak ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghimpun kita di lapis-lapis keberkahan, berkah dalam hal tempat, juga berkah dalam hal bulan, berkah dalam hal waktu, juga berkah dalam hal majelis. Pertama, kita dihimpun oleh Allah pada lapis keberkahan tempat, yakni masjid. Karena masjid merupakan jengkal tanah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, khususnya membicarakan bab tentang masjid. Beliau menyebutkan satu riwayat hadis, yakni ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, akhrajahu Muslim. Jengkal tanah bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, sedangkan jengkal tanah bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar. Maka saat ini kita dihimpun oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yakni masjid, dalam rangka untuk thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin, yang semoga dengan ikhtiar syar'i dan qadari ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk kelompok umarul masajid, para pemakmur masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dihimpun oleh Allah di bulan yang penuh dengan berkah, yakni bulan Ramadan. Dihimpun oleh Allah di saat yang penuh dengan keberkahan, yakni di pagi hari. Karena secara khusus ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ketika di pagi hari, dengan doa beliau yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Dan kita juga dihimpun oleh Allah di majelis yang juga salah satu dari majelis terbaik
yakni majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Sehingga pendek kata kita dihimpun oleh Allah dalam lapis-lapis keberkahan yang luar biasa, sehingga semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan iman dan Islam sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian pada kesempatan pagi hari ini kami beri judul dengan 3 golongan yang celaka. Jadi 3 golongan manusia yang celaka. Itu di antara tema yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang judul ini kami ambil intisari dari salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang hadis ini dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang di antara makna dari hadis ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiyad darajatal ula qala amin thumma raqiyas saniyata faqala amin thumma raqiyas salisata faqala amin. Qalu ya Rasulullah sami'na kataqulu amin salasa marrat. Faqala lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu fakultu amin. Thumma qala syaqya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al jannah fakultu amin. Thumma qala syaqya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika fakultu amin. Al hadis au kama qala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, ia berkata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar, itu pernah menaiki mimbar. Untuk mimbarnya Nabi agak beda dengan mimbar kita ya Bapak Ibu ya. Untuk mimbar Nabi itu ada tangganya, undak-undakannya. Sehingga Nabi saat itu menaiki tangga mimbar gitu untuk terjemahan pasnya. Falamma raqiyal mimbar, tatkala Nabi menaiki tangga mimbar, yakni raqiyad darajatal ula, menaiki tangga anak yang pertama, qala amin, beliau itu mengucapkan kalimat atau kata amin. Yang amin itu artinya kabulkan doa ini ya. Summa raqiyas saniyah, kemudian beliau menaiki anak tangga yang kedua, faqala amin, beliau berkata lagi amin. Summa raqiyas salisata, kemudian naik anak tangga yang ketiga, beliau berkata amin. Qalu ya Rasulullah, para sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat,
Itu kalau diterjemahkan bebas begini Bapak Ibu. Wahai Rasulullah, kami kok mirengaken panjenengan niku ngucapaken amin sampai ping 3 niku wonten napa? Nah, ngoten nggih. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lamma raqitud darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menaiki anak tangga mimbar yang pertama, datanglah kepadaku malak Jibril dan ia berkata kepadaku, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, yang ia itu menjumpai bulan Ramadan, fansalakha minhu, sampai Ramadan itu meninggalkannya, falam yughfar lahu, sedangkan ia dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Fakultu amin, maka aku kemudian mengatakan amin, kabulkan permohonan ini. Summa qala, kemudian malak Jibril berkata kepadaku, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah, celaka seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup atau salah satu di antara keduanya, namun ia tidak masuk surga. Fakultu amin, maka aku menjawab amin. Summa qala, malak Jibril berkata lagi kepadaku, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, dzukirta indahu walam yusalli alaika, celaka seorang hamba yang ketika namamu disebut di hadapannya, sedangkan ia tidak membaca sholawat untukmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan secara makna yang semisal ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, sehingga hadis ini secara sanad dan matan adalah derajatnya sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita tafakuri dan kita tadaburi dari makna yang terkandung di dalam hadis ini sebenarnya doa itu adalah doa yang mengerikan, Pak. Bagaimana kok tidak mengerikan? Karena yang berdoa itu malaikat Jibril, kemudian mendoakan kejelekan bagi kelompok-kelompok manusia tertentu, yang kalau didasarkan pada hadis ini 3 kelompok manusia yang didoakan kecelakaan oleh malak Jibril. Kemudian yang mengamini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak sanggup membayangkan betapa dahsyatnya doa ini, kaitannya makbulnya. Kenapa? Karena yang berdoa itu adalah Sayyidul Malaikah, penghulunya seluruh malaikat. Dalam makna yang lain, yang berdoa itu komandannya malaikat. Dalam artian yang lain, yang berdoa itu adalah aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya di langit, yakni malak Jibril. Sedangkan yang mengamini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik, bahkan manusia yang aminun fil ar, manusia yang paling terpercaya di bumi. Nek kinten-kinten menurut panjenengan donga niki makbul napa mboten? Jos cespleng ya, bisa dipastikan makbulnya daripada tidaknya. Sing donga makhluk yang terpercaya di langit, yang mengamini makhluk yang terpercaya di bumi. Yang berdoa Sayyidul Malaikah,
penghulu seluruh malaikat, sedangkan yang mengamini adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu seluruh nabi dan rasul. Sehingga ini secara khusus karena kita berada di bulan Ramadan, harus kemudian menjadi satu tafakur dan tadabbur serta pengukur bagi diri kita masing-masing, agar supaya kita tidak termasuk dalam salah satu dari 3 golongan ini, yakni kelompok-kelompok manusia yang pertama, ya Bapak Ibu ya, manusia yang diberi hidup oleh Allah di bulan Ramadan, ia diberi kesempatan umur dan bernafas di bulan Ramadan dalam kondisi hidup, sampai kemudian Ramadan ini habis sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu tanda manusia yang celaka, ya. Kelompok manusia yang kedua, seseorang yang hidup dengan bersama orang tuanya, atau orang tuanya keduanya itu masih hidup, ya, atau salah satu di antara keduanya, namun sampai keduanya itu meninggal atau salah satunya meninggal, kok anak ini tidak masuk surga. Itu adalah manusia yang celaka, termasuk manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surganya Allah, dekat dengan nerakanya Allah dan dekat dengan murkanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan kelompok manusia yang ketiga adalah mereka-mereka yang kurang menghormati dan memuliakan Rasulullah, di mana dalam merit yang lain juga disebut termasuk manusia yang bakhil adalah ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapannya, sedangkan ia tidak membaca sholawat untuk Rasulullah. Sehingga 3 kelompok manusia ini akan kita urai pada kesempatan kajian kita kali ini, yang mudah-mudahan ini nanti menjadi satu pelajaran pedoman bagi kita semua, sehingga kita dihindarkan atau dijauhkan oleh Allah dari tipe-tipe kelompok manusia yang celaka, yang didoakan malaikat Jibril celaka, yang diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk memahami tentang siapa manusia yang kemudian bertemu dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan ini habis, sedangkan ia itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini tidak akan lepas dari keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan dengan segala keutamaan yang sangat banyak itu mestinya menjadi satu kesempatan emas, ya, bagi seorang hamba untuk kemudian dia bisa memperbaiki dirinya hari demi hari, waktu demi waktu, malam demi malam, siang demi siang, untuk kemudian memperbaiki dirinya agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan dan keistimewaan Ramadan itu banyak. Nek secara global itu ada 10, ya, ada 10. Yang ini nanti erat kaitannya, kenapa sih kok ada manusia yang hidup di bulan Ramadan sampai Ramadan ini habis kok dia tidak mendapatkan ampunan, tergolong celaka? Berarti dia tidak memanfaatkan dari 10 keutamaan ini. Pertama itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Majah, yang secara sanad dan matanya itu sahih. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama, wa tulaku fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin,
man hurrima khairaha faqad hurrima. Al hadis au kama qala. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, yang Allah azza wa jalla di bulan Ramadan mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu langit itu dibuka. Dalam riwayat yang lain seluruh pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan seluruh pintu-pintu neraka itu ditutup dan tak satu pun dibuka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan yang jahat itu dibelenggu oleh Allah. Lillahi fihi lailatun, di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, ia terhalang untuk mendapatkan kebaikan selamanya. Berdasarkan satu hadis ini saja Bapak Ibu, setidaknya sudah ada 6 keistimewaan Ramadan. Dan hadis ini salah satu bukti dari Rasulullah itu diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat Rasulullah SAW dalam satu kitab yang berjudul Mukjizat Rasul itu, yang dikarang oleh Dr. Murad, ya, itu mukjizat Nabi itu jumlahnya kurang lebih ada 1000 mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah satu kemampuan di mana Allah berikan kepada Rasulullah SAW ketika memberikan satu nasihat, ketika memberikan satu tausiah, ketika memberikan satu yang sifatnya itu adalah khutbah, seringkali itu ringkas, pendek, akan tetapi syarat dengan kandungan ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Salah satunya adalah hadis ini. Bayangkan Bapak Ibu, dari awal saja Rasulullah itu sudah istimewa kalimatnya. Atakum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan. Ramadan ini saja sudah mengandung makna yang luar biasa. Ramadan itu menurut pakar bahasa Arab, akar katanya sama dengan romdo'. Romdo' itu artinya apa? Romdo' itu artinya panas yang membara. Panas yang membara. Bisa juga disebut sinar matahari begitu terik, panasnya menyengat. Itu makna Ramadan. Yang di situ mengandung makna filosofi, karena saat itu adalah waktu dibakarnya dosa-dosa manusia. Sehingga asli dan tabiat Ramadan, Bapak Ibu, itu adalah panas. Ya, alhamdulillah kita sudah melalui 10 dan ini 11 ya Pak ya? Oh 11 ya, sekarang 11 hari Ramadan, lembar ke-11 ini alhamdulillah di Lamongan itu sering hujan. Di sini juga sering hujan ya. Nah, alhamdulillah. Ini nek kula istilahno kinten-kinten bonus saking Allah. Ngerti wong Indonesia iki akeh sing panas ya. Ya. Sehingga kemudian diberi bonus hujan. Soalnya nih aslinya Ramadan itu panas Bapak Ibu. Sehingga seandainya ya kita berada di lembar awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu, kalau tidak ada hujan sama sekali, itu asli tabiat Ramadan. Asli tabiat Ramadan itu panas, menyengat, dan itu asli bawaannya Ramadan. Kok kemudian ini diberi hujan ya, kinten-kinten bonus ya. Ngerti wong Indonesia itu agak sing susah, agak sing ruwet ya, ruwet ya. Akhirnya kemudian diberi bonus hujan, kinten-kinten ngoten. Soalnya tabiat asli Ramadan itu aslinya panas. Jika Ramadan itu mengandung makna filosofi, yakni waktu dibakarnya dosa-dosa manusia, apakah kemudian seluruh dosa manusia itu dibakar? Oh ternyata tidak. Secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan mereka-mereka yang kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim itu disebut man
Soma Ramadhana imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama Ramadhana imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa fi riwayatin ukhra man qama lailatal qadri imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ya, maka dosa-dosanya yang lalu itu semuanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, seluruh dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang pada malam qadar berdiri beribadah atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Puasa dasarnya iman dan ihtisab. Qiyam Ramadan dasarnya iman dan ihtisab. Berdiri pada malam qadar juga dasarnya iman dan ihtisab. Berarti kunci iman ini betul-betul harus kita pahami. Apa yang kemudian di situ dasarnya iman kok sampai dipakai oleh Rasulullah sebagai dasar pada puasa, pada sholat tarawih, juga pada qiyam Ramadan, yang nanti buahnya adalah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga ketika Ramadan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan itu dalam keadaan kita itu diampuni oleh Allah. Maka kita kaitkan dengan ayat Quran surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika laumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga jaminan iman yang kemudian diterima oleh Allah adalah imannya itu bersih dari kesyirikan. Lah iman ini campur dengan kesyirikan, imannya itu tidak ada gunanya, ya. Kalau kita beri analogi sederhana, ya Bapak Ibu, analogi sederhana itu, iman itu kalau kita ibaratkan segelas air yang segelas susu murni, syirik itu ibarat kotoran, ya. Jadi kalau iman dan tauhid itu segelas susu, maka syirik itu adalah ibarat kotoran, ya. Misalnya kotoran ayam, ya. Jenengan punya segelas susu murni, susu sapi dari Boyolali murni, ya, asli misalnya, masih anget, mau jenengan pakai buko atau sahur, ya. Di atas meja panjenengan tiba-tiba ada ayam panjenengan naik meja, setelah itu ngengek nduk segelas susu panjenengan itu, kira-kira jenengan ombe napa mboten? Mboten. Nek jenengan waras mesti jenengan mboten ngombe, nggih. Kecuali jenengan mboten sepira waras, gak apa-apa Pak, iki susune anget, telek pitik iki ya anget tak ombe. Ha, itu mboten waras jenengan. Ya. Syirik itu ibarat kotoran itu. Kalau iman itu tercampur dengan kesyirikan, akhirnya kemudian tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Sehingga syarat puasa syaratnya iman, qiyam Ramadan syaratnya iman, kemudian berdiri beribadah pada malam qadar itu syaratnya iman. Ini kunci pertama dan utama agar kemudian yang namanya ibadah-ibadah kita itu
buahnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu seluruh dosa-dosa kita diampuni sejak kita balik sampai kita berumur sekarang ini. Sehingga ini jaminan yang luar biasa. Tapi itu tadi, tidak semua manusia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahwasanya bulan Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, ya. Ini istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, syahrun mubarakun. Mubarakun, barokatun, ini adalah istilah bahasa Arab yang secara makna sangat berbeda dengan istilah kita Indonesia, apalagi Jawa, ya. Beda dengan berkat. Nek berkat kan rupa panganan. Kon kok gak nggawa berkat, maksudnya gak nggawa panganan, ya toh? Ya. Lah nek barokatun mubarakun, menurut pakar ahli bahasa Arab yang dikaitkan dalam hadis-hadis Nabi, termasuk kaitannya bulan Ramadan, mubarakun barokatun itu mempunyai 3 makna. 1, az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Yang kedua, as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Yang ketiga, as-sa'adah, kebahagiaan. Kalau mubarakun itu mengandung makna az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di luar Ramadan. Contoh misalnya, kita sholat wajib berjamaah, itu kan terkenal banget ya Bapak Ibu ya, pahalanya 27 derajat. Ternyata ini di luar Ramadan. Nek di bulan Ramadan pahalanya tidak 27 derajat, lebih dari 27 derajat. Berapa kelipatannya? Bisa jadi 100 derajat, bisa jadi 1000 derajat, bisa jadi 1 juta derajat, bisa jadi 1 miliar derajat, sampai pada kelipatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mubarakun itu maknanya az-ziyadatu wan nama', bertambah dan berkembang. Berarti pahalanya bertambah berkembang, bertambah berkembang, dirahasiakan oleh Allah. Itu ada di dalam hadis qudsi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu ternyata tidak hanya pahala puasa, tapi seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah kebaikan itu kalau dirahasiakan itu kan berarti istimewa ya Bapak Ibu ya, istimewa. Apalagi yang mengatakan itu adalah Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, seperti itu. Kita baca Quran dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, dia memperoleh 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang 1 kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Membaca alif lam mim, baik kita paham artinya maupun tidak paham artinya, itu sudah diganjar 30 kebaikan. Yang paham artinya ada keistimewaan lebih. Ternyata 1 huruf diganjar 10 kebaikan, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan 1 hurufnya tidak 10 kebaikan. Bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1 miliar, sampai pada kelipatan yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Az-ziyadatu wan nama', bertambah dan berkembangnya kebaikan.
Dari sini kemudian kita memahami, mungkin ini diantara rahasianya, kenapa sih sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu kalau kemudian di bulan Ramadan itu sanggup murojaah Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam sebulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali. Sehari khatam 2, bukan 2 juz, Pak. Ya, sehari khatam 2 kali. Ya, sehari khatam 2 kali. Nah, sehingga kita Bapak Ibu ya harus punya target, Bapak Ibu. Harus punya target. Sebulan Ramadan itu paling enggak ya khatam ping 3 atau ping 7 ngoten ya. Minimal. Lah nek ping 3 abot, ping 7 abot ya minimal sekali lah Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai sebulan Ramadan itu ndak khatam. Jangan sampai, ya. Jangan sampai sebulan Ramadan itu ndak khatam. Jika kita di bulan Ramadan saja ndak sanggup mengkhatamkan membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pertanyaannya, dhewe iki lapo ae kan ngono ya. Lapo ae dhewe iki? Ya, lapo ae? Yakin loh kalau Ramadan itu tidak bisa sanggup mengkhatamkan baca Al-Quran minimal sekali, di luar Ramadan tambah belas iku loh. Nggih napa mboten? Apa maneh ana HP iki? Ya. Ini godaan dan fitnah akhir zaman. Ya, apa maneh ana HP ini? Godaan dan fitnah akhir zaman. Loh kenapa kok harus kemudian kita berdekatan dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik tilawah biasa maupun tilawah tafakur? Iya, karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Apalagi pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya, termasuk juga keutamaannya yang ini berikutnya ini ya. Yang ke berapa? 3 ya. Tuftaku fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu sayatin. Seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, dan seluruh setan-setan yang jadi belenggu itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan. Ya, sehingga atmosfer yang ada di bulan Ramadan ini adalah atmosfer ketaatan yang luar biasa. Jika kemudian di bulan Ramadan sudah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan yang jahat itu sudah dibelenggu, kok kemudian kita juga masih bermalas-malasan? Ya, jangan pernah jenengan itu nyalano setan. Itu namanya mitnah setan sampean. Lah mitnah setan itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Misalnya ngene ya Bapak, aku mau males kok sholat jamaah iku, digoda setan. Lah lapung setan wis dibelenggu kok. Setan itu sudah dibelenggu, tinggal lawan nafsu kita. Aku mau males kok maca Al-Qur'an, digoda setan, akhir aku maca WA. Lah lapo setan niku? Setan wis dibelenggu kok. Iku asli awakmu dhewe males iku. Gitu loh maksudnya, ya. Mestinya itu kemudian orang-orang beriman yang jujur imannya, ketika di bulan Ramadan itu ada getaran-getaran iman secara khusus untuk kemudian mengupgrade amal ibadahnya dan amal solehnya yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu. Karena ini memang Masya Allah keutamaan-keutamaan Ramadan yang ini tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan keutamaan Ramadan itu laksana bulan purnama atas seluruh bintang-bintang dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf atas 11 saudara-saudaranya. Seluruh saudara-saudara Yusuf tidak ada yang menjadi nabi dan rasul. Yang jadi nabi dan rasul hanya Nabi Yusuf saja. Nah, berarti kan kesimpulannya Bapak Ibu ya, belum lagi nanti bicara malam qadar ya. Nek malam qadar itu mempunyai 7 keistimewaan ya. Nek dirinci ya sampai iso jam 8 ya, sampai gelem sampai jam 8 ya. Ya. Yang malam qadar itu mempunyai 7 keistimewaan itu ya. Yang ini kemudian kalau kita tarik pada satu kesimpulan,
berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, siangnya, malamnya itu adalah barokah semuanya, ada ampunan Allah semuanya. Sampai kemudian berlalu 29 hari atau 30 hari, Ramadan berakhir kok ada manusia yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tandanya manusia yang mal'un, terlaknat. Mal'un itu dalam bahasa Arab dimaknai jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga Allah, dekat dengan murkanya Allah, dekat dengan nerakanya Allah. Sampai-sampai di penghujung akhir hadis tadi Nabi menyebut man hurrima khairaha faqad hurrima, ya, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, seakan-akan dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan selamanya. Wong Ramadan sudah sedemikian rupa luar biasa keistimewaannya, kok belum bisa tergerak hatinya, belum bisa memanfaatkan dengan secara maksimal. Ini kan berarti naudzubillah min dzalik. Berarti memang kurang punya adanya yang namanya satu tekad dan keinginan untuk memperbaiki dirinya. Sehingga sampai-sampai malaikat Jibril itu mendoakan, ya, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalaka minhu falam yughfarlah. Celaka seorang hamba, dia itu bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan itu meninggalkannya sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Naudzubillah min dzalik. Belum lagi yang lain. Di bulan Ramadan ini jelas ada penutup dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna in ijtanibatil kabair. Al hadis au kama qala. As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, hari Jumat yang satu ke hari Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffirat lima bainahunna, sungguh itu ada penutup dosa-dosa. In ijtanibatil kabair, selama ia menjauhi dosa besar. Sehingga sholat 5 waktu kita itu bisa berfungsi menutup dosa-dosa kita, ya. Jumatan kita, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu juga bisa menjadi penutup dosa-dosa kita. Bulan Ramadan kita, baik itu ibadah puasa, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, sedekah, atau mungkin umroh, ya, yang itu kemudian dilakukan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu bisa menjadi penutup dosa-dosa kita. Syaratnya kalau kita menjauhi dosa besar, karena dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Sedangkan taubat nasuha itu sudah mempunyai syarat-syarat khusus, ya. Kalau dosanya antara hamba dengan Allah, syaratnya itu ada 3. Satu, dia harus nadamah. Nadama itu menyesal betul. Yang kedua, dia mesti harus berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, dia harus mengganti perbuatan yang buruk-buruk yang pernah dilakukan itu dengan perbuatan yang baik. Sehingga bagi orang yang bertobat, amalan yang wajib itu sangat wajib baginya. Amalan yang sunnah itu seakan-akan wajib baginya. Kalau dosanya kaitannya hukukul adami, ada tambahan yang keempat, yakni meminta keridhaan atau mengembalikan hak adami yang dirampasnya, ya. Misalnya dia seorang koruptor, dia harus membalikno duwike dhisik, ya, sing dikorupsi. Gak kok ujug-ujug gawe sepanduk mohon maaf lahir batin, ya belum cukup. Gawe sepanduk 1 juta sepanduk lho, tetep gak terima, ya dibalikno dhisik duwike kok enak. Itu baru mengembalikan hukukul adami yang bukan haknya. Nah, seperti itu, ya. Sehingga taubat di dalam Islam itu bukan kok taubat seperti
kapok Lombok ngono Pak ya. Ya mangan kepedisan aku wapuk aku pewedis ya. Barang pas mangan maneh gak ana sambele ngeleki, gak ngono modele. Atau enggak seperti tobatnya wanita hamil atau menyusui, hamil atau melahirkan maksudnya ya. Itu kan ada ya wanita yang kemudian merasa kapok hamil dan melahirkan, ya kan? Kapok aku ngelahirno loworo ngono. Tibake jarak gak ono sak tahun meteng maneh, gak ngono modele ya. Tapi asline nek wong wedok metengan niku apik, Pak. Bahwa nek wanita itu mukminah, muslimah, metengan manaan niku apik. Itu insya Allah calon penghuni surga. Kalau dia betul-betul sabar terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, diberi anak yang banyak mungkin. Karena Rasulullah menyebut tazawwaju al-walud al-wadud wal-wadud ya. Nikailah wanita yang walud. Walud itu nek diterjemahkan bebas kan manaan. Ya, manaan. Ya, wal wadud dan wanita yang penuh cinta. Sehingga wanita sing metengan manaan iku apik ya. Durung diapa-apakno meteng nah iku cek tikap sih Mas. Durung maksudnya cek tikap pas bojone bareng lho Pak ya. Bojone dhewe Pak, gak kok sik wong liya ya. Seperti itu dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin pertama. Yang kedua, termasuk juga yang didoakan Malak Jibril, yang doa itu kemudian diamini oleh Rasulullah adalah seseorang yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah, orang tuanya itu masih hidup ya, keduanya atau salah satunya ya. Dan ini sebenarnya peluang besar untuk bisa masuk surga bagi seorang anak, karena orang tua itu termasuk pintu surga yang tengah, sehingga itu dekat sekali dia bisa peluangnya untuk masuk surga. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan setelah ia beribadah Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib, ketika seorang anak kemudian diberi kesempatan oleh Allah punya dua orang tua atau satu orang tua yang masih hidup, selama dia itu ngapii wong tuane, dia sebenarnya tidak perlu memperbanyak sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah. Dengan itu sudah bisa masuk surga setelah yang wajib-wajib itu ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang wajib kemudian ditinggalkan Pak, jangan sampai salah paham ya. Setelah yang wajib-wajib itu ditunaikan ya, kok dia itu betul-betul nguapi wong tua sekemampuannya, nguapi wong tua ya. Misalnya tidak punya harta ya dengan ucapannya yang baik, dengan pikirannya, dengan tenaganya, pokoknya bagaimana bapak kita, ibu kita itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia dengan segala khidmah yang kita berikan ya, entah itu finansial kalau memang kita berkemampuan ya, ataupun dengan tenaga kita, ataupun dengan sikap kita. Pokoknya jangan sampai membuat hati, pikiran, perasaan orang tua terluka karena ucapan dan perbuatan kita. Maka setelah beribadah kepada Allah, dengan ia melakukan seperti itu, yakni birrul walidain itu sudah bisa sanggup mengantarkannya untuk masuk surga. Namun sebaliknya, kok sampai ada anak orang tuanya itu masih hidup, baik keduanya atau salah satunya, sampai keduanya itu meninggal atau salah satunya meninggal, kok anak ini tidak masuk surga, berarti kesimpulannya dia tidak ngapii wong tua. Kesimpulannya dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti kesimpulannya dia itu uququl waliden, durhaka kepada kedua orang tua. Karena memang hak orang tua atas anak itu sangat besar Bapak Ibu ya, sangat besar. Anak itu punya kewajiban untuk memahami keinginan orang tua, pikiran orang tua, punya kewajiban besar untuk memahami keinginan orang tua dan juga bahkan kebutuhan orang tua ya. Sehingga ketika seorang anak betul-betul birrul walidain ini, Masya Allah luar biasa, dia akan mendapatkan satu
apa yang namanya investasi, tabungan amal yang luar biasa. Karena ternyata dengan birrul walidain itu adalah kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada juga seorang sahabat ya, yang kemudian ada seseorang yang khilaf melakukan zina. Dia ingin bertobat kepada Allah dari dosa zinanya itu. Saya lupa itu nama sahabatnya, Ibnu Abbas atau Abu Hurairah. Pokoknya antara dua sahabat itu. Ditanya, amalan apa yang paling berpeluang agar tobatku itu diterima oleh Allah setelah aku beribadah kepada Allah dari khilaf dosa besar itu. Kemudian sahabat ini menjawab, aku tidak menjumpai amal lain kecuali adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk juga ketika ada seorang sahabat yang kemudian minta izin Rasulullah untuk jihad atau perang fisabilillah. Rasulullah kemudian menanyainya, apakah kamu punya orang tua yang memang butuh kemudian betul-betul dirawat, dikhidmai, dibirrul walidain dan tidak ada lain kecuali hanya dirimu? Iya wahai Rasulullah, kembalilah dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Sungguh amalan itu selevel dengan amalan jihad. Termasuk juga bisa selevel dengan amalan haji. Ini kaitannya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi nek kaitannya naudzubillah durhaka kepada kedua orang tua, naudzubillah min dzalik. Ini balasannya tidak hanya di alam kubur. Balasannya tidak hanya di alam akhirat. Bahkan di alam dunia ini loh juga bisa terbalaskan. Ada satu perkataan para ulama, isnani yu'ajjiluhuma fid dunya az-zina wa uququl walidain. Di dunia ini ada dua dosa yang siksanya tidak hanya ditimpakan oleh Allah ketika di kuburan atau ketika di alam akhirat, tapi juga ditimpakan oleh Allah di dunia bagi mereka yang tidak mau tobat, yakni dosa zina dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi efeknya juga di dunia juga. Terkadang nuwun sewu ada seseorang yang punya anak nawakal misalnya. Itu kadangkala Pak, ada erat kaitannya bagaimana bapaknya, ibunya kepada kedua orang tuanya. Ya. Nek kepada kedua orang tuanya itu tiba setelah diselidiki suaminya itu gak tahu nyambangi wong tuane belas. Gak tahu nyambung silaturahim sama sekali. Padahal ya ono HP jane paling gak nelpon kan lumayan ya. Ya. Nek nelpon kurang marem ya disambangilah orang tua itu. Itu terkadang terjadi. Yang itu menjadi penyebab akhirnya anak itu menjadi nakal, itu juga terjadi, ya. Bahkan ketika ada anak yang kemudian naudzubillah berani nuncek wong tua, ya, ternyata bisa jadi dia dulu ketika sama orang tuanya juga begitu. Pernah ada kok kisah klasik di zaman dahulu, mungkin pada zaman tabi'in atau setelahnya, ya. Ada dua orang kelahi di pasar, di tengah pasar. Ternyata itu anak dan orang tuanya dan bapaknya. Nah, bapaknya wis rodok sepuh, tambah suwe, tambah tua, tambah loyo tuh Pak ya. Lah anaknya tambah gede, tambah kuat gitu. Bapaknya itu tuampar Pak sama anaknya. Itu orang-orang di sekitar pasar itu mau melerainya, mau melerai dan membela bapak ini. Bapak ini kemudian bilang, Jarno, soalnya aku biyen iku ya nampar bapakku. Loh, terbalas kan ternyata, terbalas. Ini bahayanya yang namanya uququl walidain. Ya, uququl walidain itu yakni durhaka kepada kedua orang, terbalas juga, ya. Landane nelongsoe ya Bapak Ibu ya. Misalnya duwe anak mbu 4 mbu 5 ngono ya. Terus jenengan iku wis sepuh terus ngomong aku melok sapa. Terus anak sampean ngomong ngene, kuwabe ngomong ngene. Padahal sampean di anak 4 mbu 5 ngono. Alah Pak, Mak. Anak sampean niku akeh. Elok sapa-sapa ya wis pokoke gak melok aku. Aduh. Lara itu Pak ya. Ya, lara banget itu, ya.
Sakitnya itu di sini ya Pak ya. Iya. Sampai nek ana wong tuwa ngomong ngene, aku urip dhewe, tuwa ya urip dhewe, yakin iku durung wong tuwa temenan, durung tuwa temenan niku ya. Nek tuwa temenan kok ngrasakno piye tuwa temenan gak ana anak iku. Kan begitu ya Bapak. Jadi itu kita kan ibarat itu gantian ya. Saiki kita ngomong anak. Mene ya kita dimong anak kan begitu. Ini sudah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara hikmah syariat kenapa sampai anak itu wajib birrul walidin kepada kedua orang tua. Dan secara khusus ibu-ibu nuwun sewu saestu ya. Niki ibaratnya kok mboten nyinggung panjenengan. Dadi nasihat kita bersama. Jadi nasihat kita bersama. Jangan pernah seorang istri itu menghalangi suaminya ketika suaminya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selama suami panjenengan itu melaksanakan kewajibannya kepada panjenengan, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dukunglah, supportlah, bahkan kalau perlu ingatkan, karena itu adalah berkah dalam kehidupan rumah tangga. Kelak insya Allah anak-anak panjenengan juga akan bersikap sebagaimana suami panjenengan berbuat baik kepada kedua orang tua panjenengan. Poin yang terakhir, yakni kaitannya memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam riwayat ini secara jelas orang yang kemudian nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapannya, kemudian dia itu tidak membaca sholawat untuknya, untuk Rasulullah, itu juga didoakan celaka oleh malaikat. Sehingga di antara tuntunan syariat kita, tuntunan syariat Islam maksudnya ya, ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut, kita itu diperintahkan untuk membaca sholawat. Caranya bagaimana? Banyak Bapak Ibu. Bisa dengan ucapan misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita menyebutnya Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Boleh juga sholawatullahi wassalamuhu alaih, juga boleh. Boleh juga Allahumma sholli wa sallim alaih, itu juga boleh ya. Itu diantara tata cara untuk mengucapkan sholawat untuk Rasulullah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Allah saja bersolawat untuk Rasulullah, malaikat saja juga bersolawat untuk Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan solawat dan sampaikan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak? Nek shollu alaihi atau sholli alaihi itu kurang tepat, karena itu fi'il amr. Fi'il amr itu artinya masih memerintahkan orang lain untuk maca sholawat, dia sendiri belum baca sholawat. Kan sholli alaihi itu kan artinya maca sholawat kanggo Rasulullah, kan ngono. Nek shollu alaihi itu bentuk domir antum, objeknya itu. Wahai kalian semua, maca sholawat untuk Rasulullah. Berarti dia merintah orang lain, dia sendiri belum maca sholawat. Itu kurang pas, ya kurang pas. Yang pas itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di semua kitab hadis. Jangan perhatikan nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan macam-macam, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu kan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling mudah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga sholawatullahi wassalamu alaih atau Allahumma sholli wassallim alaih. Nek pengen sempurna ya kaya dene sing dhewek waca dalam salat. Sampai innaka hamidum majid, ya tambah mantep itu. Oh, tambah mantep ya. Nek pengen sempurna ya. Dan secara khusus Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad dan matan yang hasan, Rasulullah itu memerintahkan kita memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat atau malam Jumat. Aktsirus sholata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara. Al hadis au kama qala. Aktsirus sholata alayya.
perbanyaklah kalian membaca sholawat untukku yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, di hari Jumat dan malam Jumat. Faman shalla alayya sholatan, maka barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, sallallahu alaihi asyara, Allah pasti bersolawat untuknya 10 kali. Bayangkan sekali kita baca sholawat dibalas oleh Allah 10 kali. Kan ini kan istimewa. Apalagi di bulan Ramadan bisa jadi tambah luar biasa, ya. Dan ini juga kemurahan Allah yang luar biasa. Poin yang paling terakhir, poin dari untuk kemudian memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kepada kita tentang kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara ringkas ada 4, ya, kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati seluruh perintah Rasulullah. Yang kedua, ijtinabu manaha anhu, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, alla ya'budullaha illa bima syara'ah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah, kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang keempat, kita mesti mencintai dan memuliakan Rasulullah, dan kita wajib marah ketika marwah dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina dan dinista. Itu hukumnya wajib marah, Bapak Ibu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Islam fundamentalis, Islam keras, Islam radikal. Ini kaitannya prinsip iman. Bahkan ketika ada berita yang kemudian berita itu menunjukkan Rasulullah dina, Rasulullah dinista, kok kita adem ayem, koyo gak ono apa-apa, kira-kira iman kita itu ada yang salah. Itu error, perlu diinstal ulang, kira-kira seperti itu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah jelas mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak iman salah satu di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, yang paling dicintainya dibandingkan cintanya kepada anaknya, dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, dan dibandingkan cintanya kepada seluruh manusia. Sehingga cinta kepada Rasulullah ini ada kaitannya dengan iman kita. Sehingga mencintai Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi, hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang benar yang saya sampaikan, saya yakin datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, saya istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan istiqomah dalam bingkai iman dan Islam sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ketika Ramadan meninggalkan kita, kita dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.